Kasus kematian anak Tamara Tiasmara dan Enjer Dimas Raden Adante Halif alias Dante kini mulai menemui titik terang. Seperti diketahui, polisi telah menangkap Yuda Arfandi alias YA sebagai tersangka yang merupakan kekasih Tamara Tiasmara. Namun meski Yuda Arfandi telah tertangkap, banyak warganet yang masih merasa banyak misteri di balik kematian Adante. Pasalnya, sebelum Yuda Arfandi ditangkap dan dijadikan tersangka, warganet sempat curiga terhadap Tamara Tiasmara yang kerap menunjukkan gelagat janggal alias mencurigakan. Untuk mengetahui gelagat yang tersorot netizen tersebut, maka inilah 5 gelagat janggal Tamara Tiasmara dalam kasus kematian Dante versi Cumi Top 5. Baru-baru ini sosial media dihebohkan dengan munculnya foto-foto Tamara Tiasmara yang tengah berpose bersama rekan-rekan sesama artis saat acara tahlilan meninggalnya Dante. Ya, di foto-foto tersebut Tamara Tiasmara menampilkan senyum sumringah seolah sedang tidak berada di suasana duka. Sontak hal tersebut langsung memantik rasa heran dari warganet. Lantas seperti apa pose foto yang ditampilkan Tamara Tiasmara? Dan seperti apa reaksi Tamara Tiasmara saat disebut seperti tak merasa kehilangan Dante? Gak ada yang tersisa, masih keinget semua sih. Pokoknya semua momennya itu kan aku sama dia terus tiap hari. Berdua tuh sama dia terus, jadi bener-bener susah lah buat ini aja. Sekarang rasanya kayak masih gak terima gitu, kayak masih gak percaya. Kayaknya masih ada lah kayak gitu. Mungkin karena rumah masih ramai juga. Nanti pasti nih kalau udah sepi, berasa banget sih pasti gitu. Gak ada firasat. Tapi pas dia udah nggak ada, baru kita sambung-sambungin gitu. Oh, pantas ya kemarin kayak gini, pantas ya kemarin gitu, kayak gitu. Anaknya agak lemes gitu, pantesan kok lemes. Terus kayak yang biasanya suka main HP ini nggak mau main HP, kayak gitu. Masih dalam suasana berduka, diam-diam Tamara Tiasmara membuka penggalangan dana dengan beralasan mewujudkan impian Dante semasa hidup. Penggalangan dana tersebut dilakukan Tamara Tiasmara setelah 3 hari sang anak tewas. Dan di tengah sang mantan suami justru tengah meramaikan sosial media dengan hashtag Justice for Dante. Perbandingan terbalik tersebut akhirnya menimbulkan kontroversi di media sosial hingga netizen memberikan beragam komentarnya. Lantas, bagaimana Enjer Dimas menanggapi hal tersebut? Saya tidak mau menjawab yang berhubungan dengan ibunya. Itu nanti tanya aja ke pihak ibunya. Saya nggak bisa jawab itu deh. Gitu. Yang saya tahu pasti anak saya itu terakhir itu saya ingin membiayai dia udah SD. Kita udah sepakat SD. Ayo SD di sini. Ayo kakak di sini SD-nya. Itu aja sih. Sebelum Yuda Arfandi, kekasih Tamara Tiasmara, ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi, Tamara Tiasmara sempat diduga menutupi dan sengaja menyembunyikan sosok sang kekasih. Pasalnya, saat ditanya awak media, Tamara Tiasmara mengaku tak memiliki rasa curiga terhadap Yuda Arfandi. Pasalnya, saat ditanya awak media, Tamara Tiasmara mengaku tak memiliki rasa curiga terhadap Yuda Arfandi, lantaran sudah terlampau percaya. Lantas seperti apa tanggapan Tamara Tiasmara saat dituding menyembunyikan kekasihnya? Dan seperti apa Enjer Dimas menanggapi jawaban Tamara Tiasmara? Saya nggak akan gerak, intinya kalau saya ngumpetin dia, saya nggak akan ada di sini. Gitu sih. Ya, itu bukan kelakuan manusia sih yang pasti. Sangat-sangat kelakuan mungkin manusia purba atau binatang gitu ya. Saya sangat percaya, makanya saya titipin. Malah saya lebih percaya sama orang ini daripada sama susnya sendiri. Kenapa? Ya karena saya percaya sama dia. Selebihnya saya udah jelasin ke pihak polisi kenapa, itu benar-benar dari A sampai Z saya jelasin kenapa bisa saya titipin. Semua udah saya jelasin. Jadi saya sampaikan bahwa mengenai status siapa orangnya silakan ditanyakan ke pihak penyidik, pihak polisian. Yang pasti dari awal pemeriksaan dalam proses penyelidikan sampai sekarang sudah naik ke penyidikan, udah diceritakan semua dari A sampai Z. Jadi kita tinggal menunggu konfirmasi, tinggal menunggu hasil. Dan saya tambahkan lagi juga tadi ada beberapa saksi yang sudah diperiksa untuk memberi keterangan lebih jelas.
Setelah terungkapnya CCTV hingga ditetapkannya tersangka pembunuhan Dante, sebelumnya Tamara Tiasmara sempat enggan melihat CCTV alias barang bukti dari kasus kematian anaknya. Namun hal tersebut pun langsung dibantah tegas oleh Tamara Tiasmara yang merasa jika dirinya tak melakukan hal tersebut. Lantas seperti apa klarifikasi Tamara Tiasmara terkait dirinya yang enggan membuka CCTV tersebut? Untuk CCTV awal kejadian, namanya orang masih berduka, saya dipaksa lihat CCTV itu rasanya gimana gitu. Saya bilang nanti aja deh. Terus pas saya udah siap mau lihat, itu belum 7 hari itu, saya udah siap-siapin diri. Saya inget banget itu Rabu pagi, Dante meninggal itu Sabtu, saya siap itu Rabu pagi mau lihat. Saya datang mau lihat CCTV, ternyata CCTV sudah disita sama polisi dan sudah diserahkan ke pelapor. Jadi saya belum bisa lihat. Sampai sekarang akhirnya ada di sini, kita juga belum bisa lihat karena itu prosesnya. Jadi tidak ada saya menyembunyikan CCTV, saya tidak bolehin bapaknya lihat CCTV, itu nggak ada. Saya sendiri pengen banget lihat CCTV-nya. Yang tadinya saya nanti tunggu 7 hari, tunggu 7 hari. Pas saya siap ternyata udah disita polisi. Jadi tidak ada saya menyembunyikan CCTV, apalagi tidak ada saya menolak visum. Surat visum dibuat berdua oleh mantan suami saya, Angger. Itu saya buat berdua, Angger yang tulis tangan, saya cuma tanda tangan. Jadi tidak ada saya menolak visum atau saya menyembunyikan CCTV, itu tidak ada, Bang. Jika sebelumnya Tamara Tiasmara menyebut jika Dante gemar olahraga berenang dan pandai dalam berenang, baru-baru ini mantan suami Tamara Tiasmara, Enger Dimas, justru mengungkapkan sebaliknya. Enger Dimas menuturkan jika Dante sudah berkata jika dirinya tak ingin berenang lagi bersama sang ibu. Namun nyatanya, sebelum kepulangan Dante, dirinya justru kembali berenang ditemani kekasih Tamara Tiasmara. Lantas seperti apa reaksi Enger Dimas? Anak saya tuh selalu bilang, terakhir ketemu saya sebulan ini, emang nggak mau berenang gitu. Gitu. Bapak, kakak udah nggak mau berenang, kakak. Tolong bilang mama sih. Kedua, iya, dulu waktu umur 1 tahun sampai 2 tahun itu sempat les berenang. Itu di tempat les teman saya, itu di kawasan Bunda Indah. Dan kita udahan karena habis itu ada COVID. Itu aja. Dan saya menganggap anak saya yang belum bisa berenang. Semua itu udah takdir Allah. Yang penting sekarang saya sebagai bapak, saya terus akan berjuang demi anak saya. Itu udah qadarullah ya. Itu udah semua udah dari Allah. Jadi kita cuman bisa sekarang melepaskan aja, mengikhlaskan aja. Cuman yang pasti hukum tetap harus berjalan. Ya, masih diancam. Kita belum bisa memastikan lagi. Yang pasti tadi informasi dari penyidik, ya saya minta sih ada seadil-adilnya, seberat-beratnya.